Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 4 ya anak-anak. Anak-anakku yang berbahagia di rumah, tahukah anak-anak bahwa tumbuhan itu tidak saja bermanfaat bagi sumber makanan dan bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi tumbuhan juga bermanfaat bagi hewan maupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, pada pembelajaran tema 4 ini nanti kita akan mencari tahu beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya. Selain itu juga nanti pada pembelajaran 4 ini kita juga akan belajar tentang kesimpulan dari sebuah bacaan. Nanti saya harap dengan penjelasan yang sedikit dari saya itu dapat kalian pahami ya, dapat kalian terima dan kalian dapat belajar di rumah dengan penuh tanggung jawab pada materi pembelajaran 4 ini. Oke, selanjutnya anak-anak, sebenarnya apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, coba kalian amati dari gambar di situ ya. Nah, ada gambar anak panah dari pohon-pohon atau tumbuhan itu yang mengeluarkan O2 atau oksigen. Kemudian ada gambar berbagai jenis hewan dan manusia di situ. Tanda panahnya mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, sebenarnya apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia itu adalah untuk bernafas. Ya, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang diperlukan dalam proses pernafasan manusia. Selain itu, tumbuhan juga dapat dijadikan bahan makanan dan bahan obat-obatan. Baik anak-anak, kemarin dalam pembelajaran 1, kalian sudah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung yang baik, dan kemarin kalian juga sudah membuat tugas untuk mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, pada pagi hari ini nanti kalian coba buka kembali teks bacaan cara perkembangbiakan jagung dan ide pokok yang kemarin sudah kalian cari. Kemudian anak-anak nanti menyimpulkan ya dari tiap-tiap paragraf tersebut kesimpulannya. Nah, jadi kemarin kalian kan sudah mencari kalimat utama, kemudian ide pokok. Nah, pada pagi hari ini tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan ya, coba kita belajar dulu. Nah, dari ide pokok yang sudah kalian tulis kemarin, kalian bisa mencari kesimpulannya. Contohnya ya, kemarin kan juga sudah diberi contoh yang paragraf 1. Itu bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemarin ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi dari ide pokok itu kita dapat menyimpulkan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak? Ya, baik ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Ya, anak-anak mungkin masih bingung, kesimpulan itu apa sih? Kok dari ide pokok kemudian diringkas menjadi kalimat yang lebih sedikit. Nah, kesimpulan itu adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi. Informasi itu bisa berupa fakta, pendapat,
atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, kesimpulan yang baik itu bisa berisi 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. Nah, jadi tadi dirangkum dari ide pokok itu diringkes menjadi intinya itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat itu berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi dengan bahasa kita sendiri, tidak harus sama persis dengan bacaan yang ada di kalimat utama tersebut. Ya, anak-anak, jadi sudah paham ya bahwa kesimpulan itu diambil dari mana? Kesimpulan itu diambil dari ide pokok. Ya, kalau kemarin ide pokok itu diambil dari mana? Ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Jadi masih ada kaitannya ya anak-anak. Jadi fungsinya yang pertama, cara kita menemukannya adalah yang pertama harus mencari kalimat utama. Kalimat utama, setelah itu ide pokok. Baru setelah ide pokok kita bisa mencari kesimpulan. Paham ya anak-anak? Nah, di situ di buku kalian juga ada ya tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Saya yakin anak-anak itu juga di rumah sudah hafal ya bunyi Pancasila sila ketiga. Ada yang tahu bunyinya apa? Iya, pintar sekali. Sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi di sila ketiga itu intinya adalah mengutamakan persatuan. Jadi contoh kegiatannya yang seperti apa ya? Kegiatannya yang mengutamakan persatuan. Contohnya misal ya seperti gambar di situ itu ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu contoh ya, karena dalam kerja bakti membersihkan lingkungan itu diperlukan yang namanya kerjasama. Ya, kerjasama. Jadi intinya di sila ketiga itu adalah kerjasama. Jadi semua kegiatan yang mementingkan kerjasama itu termasuk dalam sila ketiga. Kemudian gambar di sampingnya di situ juga ada anak-anak yang sedang berada di sekolah, sedang berkelompok, mungkin sedang belajar kelompok, itu juga termasuk penerapan sila ketiga. Contoh lainnya apa yang mengutamakan persatuan? Misalnya ya, tidak memilih-milih teman dalam bermain. Ya, tidak milih antara aku mau main sama yang kaya saja, itu tidak ya. Tetapi kita juga harus bermain dengan semua teman, baik teman kita itu ada yang kaya atau ada yang kurang mampu, kita tetap bermain dengan teman kita itu contohnya ya, tidak memilih-milih teman dalam bermain. Kemudian juga tidak membeda-bedakan agama ya. Misalnya kita agamanya Islam, harus bermain dengan yang beragama Islam saja, itu tidak boleh ya. Tetapi kita juga harus bermain dengan teman yang berbeda agama ya, tidak boleh seperti itu ya. Terus contoh penerapan sila ketiga yang lainnya apa? Mungkin gotong royong ya, gotong royong. Misalnya kalau di desa itu ada gotong royong pada saat membangun rumah ya. Itu juga termasuk contoh penerapan sila ketiga. Mungkin anak-anak nanti bisa mencari contoh yang lain ya dari penerapan sila ketiga. Saya yakin ya anak-anak semuanya pintar-pintar ya, bisa mencari contoh yang lain. Selanjutnya mungkin itu ya ada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa diterima anak-anak. Selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.